Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas rahmat dan hidayahnya kita bisa berjumpa dan berkumpul di majelis ilmu secara online ini untuk bersama-sama menuntut ilmu. Dan tak luput pula salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW, yang mana berkat beliaulah kita masih bisa merasakan nikmatnya iman sampai saat ini, dan beliau pula yang telah membawa kita dari alam jahiliyah menuju alam ilmiah, yakni adanya Islam wal iman. Alhamdulillah. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak kepada Kak Wildan yang telah meluangkan waktunya untuk sharing-sharing sore hari ini. Juga terkhususnya terima kasih kepada founder dan para panitia yang sudah mengadakan acara kajian rutin ini. Dan terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah mau membantu dan berpartisipasi dalam meramaikan acara kami pada sore hari ini yang Masya Allah luar biasa. Sedikit informasi kepada akhwati fillah wa ikhwanillah, ada beberapa peraturan maupun adab yang harus ditaati saat forum kajian berlangsung. Yang pertama, siapkan alat tulis untuk mencatat materi yang disampaikan. Yang kedua, mohon untuk menggunakan pakaian yang rapi dan menutup aurat, dan lebih afdalnya mungkin dalam keadaan berwudu dan menghadap kiblat. Yang ketiga, mohon untuk tidak on mic maupun say hand kecuali ada aba-aba dari pemateri dan moderator, dan mohon untuk tidak berbagi layar saat kajian berlangsung karena itu bisa mengganggu jalannya kajian. Yang keempat, jika ingin on cam, tafadol asal tidak mengganggu jalannya kajian. Dan yang terakhir, mohon untuk tidak live sembarangan saat kajian berlangsung. Baik, sebelumnya perkenalkan di sini saya Fitri sebagai moderator yang akan membantu jalani acara kajian pada sore hari ini bersama pemateri kita yaitu Kak Wildan. Baik, sebelum kita lanjut ke acara, izinkan saya selaku moderator untuk membacakan beberapa rangkaian acara kita pada sore hari ini. Yang pertama, pembukaan, yang kedua ta'aruf singkat materi sekaligus penyampaian materi, yang ketiga sesi tanya jawab, dan yang terakhir yaitu doa dan penutup. Alhamdulillah, itulah beberapa rangkaian acara kita pada sore hari ini. Kita lanjut ke acara berikutnya yaitu pembukaan. Sebagaimana yang telah kita lewati bersama, mari kita mulai forum kajian sore hari ini dengan mengharap ridha Allah, dan kita awali dengan membaca bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kajian sudah kita buka. Baik, sesi selanjutnya yaitu ta'aruf singkat pemateri sekaligus penyampaian materi. Karena ada pepatah mengatakan tak kenal maka ta'aruf. Alhamdulillah wa biidznillah kita dipertemukan di majlis online yang insyaallah mulai ini untuk menuntut ilmu dengan tema kita dengan tema kajian kita pada sore hari ini yaitu rumus mustajab doa. Baik teman-teman semuanya, untuk lebih efisiennya waktu, marilah kita ikuti dan simak bersama materi pada sore hari ini. Tafadhol kepada Kak Wildan untuk memperkenalkan diri dan sekaligus untuk menyampaikan materinya. Waktu dan layar kami persilakan Kak. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Suaranya saya kedengaran tak? Kedengaran Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini on cam apa off cam? Boleh on cam juga, nggak apa-apa Kak. Cam ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Saya Wildan Miftahul Surur, lulusan dari Mahat Ali Nur Konain, lulusan kemarin sebelum Ramadan, dan sekarang masih menjadi mahasantri aktif di Pondok Pesantren Nurul Konain, Bondowoso, Jember, Jawa Timur. Ya mungkin seperti itu, hanya perkenalan saya. Untuk status ya masih belum menikah karena masih menjadi santri aktif, serta aktivitas sehari-hari ya cuma sekedar belajar dan jadi umat pesantren, serta kalau lagi mod itu saya suka menulis dan membaca. Mungkin seperti itu hanya dari saya. Langsung kepada materi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita memulai materi, hendaklah kita memberikan Al-Fatihah kepada guru-guru kita, terutama kepada para ulama serta Nabi Muhammad SAW, agar apa yang kita dapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat. Al-Fatihah.
Pada kesempatan hari ini, insya Allah kita akan membahas rumus istijabnya sebuah doa, rumus doa. Belum nyampai ke ranah yang kesana, kita hendaknya mengetahui doa itu sebuah permintaan kita kepada Rabbil Mun'im, kepada Tuhan yang memberikan nikmat terbesar kepada kita, kepada Zat yang telah memberikan nikmat kepada kita. Karena dalam salah satu hadis Arba'in Nawawi itu disebutkan kullukum ra'in, kullukum ju'in. Kalian semua itu telanjang, kalian semua itu kelaparan. Lalu siapa yang memberikan semuanya itu? Kita diberikan pakaian, kita diberikan nikmat kenyang, kita diberikan nikmat segala hal. Itu semuanya berdasarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hakikatnya manusia itu memiliki dua kasab, di mana dalam takdirnya manusia itu sudah merupakan kepatenan dalam kehidupannya, tidak dapat diubah sama sekali seperti kehidupan dan kematiannya, maupun yang bisa diubah. Sebentar, ada sedikit gangguan. Manusia di dalam dunia ini memiliki dua kasab. Ada kasab yang dohir, yaitu kita bekerja, kita belajar, kita berjuang menggunakan badan dan otak pikiran kita. Namun jangan sombong, karena pada kasab ini manusia hidup di dunia itu adalah sebuah titipan. Kita di dunia ini hanya ngampung, hanya diberikan pinjaman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita makan, itu nanti apa yang kita makan itu akan menjadi pertanyaan bagi kita. Apa yang kita akan gunakan? Serta dalam kita bekerja, itu kita jangan sombong. Jadi kalau ada manusia, dia itu bekerja, dia itu belajar, akan tetapi dia itu tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia itu dikatakan sebagai orang yang sombong. Karena kenapa? Dari nikmat kita, dari nikmat makanan, minuman, segala hal yang bersifat duniawi serta berupa ilmu, merupakan itu semuanya nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga jikalau ada manusia, dia itu hanya mengandalkan tubuhnya saja, mengandalkan daya pikirnya saja, mengandalkan dohiriyah saja, akan tetapi dia menyelewengkan terhadap doanya, maka dikatakan manusia ini adalah orang yang mutakabbirin, orang-orang yang sombong. Karena kenapa? Melalaikan terhadap doa. Sedangkan seluruh takdir dan nikmat yang diterima, baik buruk maupun jelek, itu semuanya sudah ada yang mengatur, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan melalui apa? Ya melalui doa itu kita bermunajat kepada Allah agar segala takdir kita dijadikan sebagaimana rumus yang baik, dijadikan sebagai jalur kehidupan, jalur film di dalam kehidupan kita yang penuh dengan kebaikan dan kebahagiaan. Jangan sampai kita memperoleh itu semua, namun di dalam hati kita takabur. Sombong itu bukan hanya kita memperlihatkan kalau kita ini kaya, kita ini orang yang pintar, kita ini orang yang hebat. Akan tetapi yang dikatakan sombong, kita itu melakukan suatu hal, kita berjuang dalam suatu hal, khususnya dalam kehidupan kita, namun melalaikan terhadap keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang dikatakan sombong. Yang terkadang bahkan seringkali kita itu tidak menyadari. Maka bagaimana? Pentinglah doa dalam kehidupan kita. Dan semua doa insya Allah itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun dengan syarat-syarat yang tertentu. Karena sebagaimana kita meminta kepada majikan kita meminta kepada bosnya kita, atau kita meminta terhadap orang tuanya kita minta uang, kita minta syariah, minta bayaran, kita minta hal-hal yang sejenisnya untuk diri kita, maka kita akan bertindak sebagaimana orang yang lebih di bawahnya. Maka dalam doa pun juga demikian, kita harus memiliki adab dan tata krama serta tata cara yang perlu dijaga agar apa? Kepada manusia yang notabene juga dititipi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala nikmat
kita yang diminta itu melalui orang itu kita berlaku sopan, apalagi kepada Rabbil Mun'im, Tuhan yang memiliki segala nikmat, Tuhan yang memiliki segala pemberian, Tuhan yang memiliki segala pengkabulan. Di dalam Al-Quran, ini sekarang kita ngaji Ihya ya, Ihya Ulumuddin tentang bab doa. Nah, Allah Subhanahu wa taala itu mengatakan di dalam Al-Qur'an, berfirman di dalam Al-Qur'an, "Ud'u rabbakum tadarruan wa khufiyatan, innahu la yuhibbul mu'tadin." Berdoalah kepada Tuhanmu. Berdoalah terhadap Tuhan kalian dalam keadaan khusyuk, dalam keadaan penghambaan, dalam keadaan yang menghayati. Innahu la yuhibbul mu'tadin. Sesungguhnya Allah itu tidak senang terhadap orang-orang yang melampaui batas. Di dalam tafsirnya itu dijelaskan siapa yang dimaksud daripada al-mu'tadin ini, yaitu orang-orang yang ketika mereka melakukan suatu hal, Allah dikesampingkan oleh mereka, Allah disingkirkan oleh mereka. Mereka hanya berjuang kepada dirinya mereka sendiri, dan mereka berjuang untuk dirinya sendiri serta melakukan hal tersebut dari dirinya sendiri tanpa meskipun kita perjuangkan, itu ada yang ngatur. Dalam ayat Al-Quran, wa qala rabbakum ud'uni istajib lakum innal ladina yastakbirun an ibadati sayadkhuluna al-jannata sayadkhuluna jahannama dakhirin. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada umat manusia, ud'uni istajib lakum, berdoalah kepadaku, niscaya aku akan mengabulkan terhadap doa-doa kalian. Innal ladina yastakbiru na'anil ibadi, sesungguhnya orang-orang yang berbuat kabir, berbuat kesombongan an ibadi, dari ibadahku. Ibadahnya ini apa? Merujuk kepada potongan ayat yang pertama, yaitu ud'uni istajib lakum. Orang-orang yang sombong, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak suka terhadap orang yang sombong. Lalu bagaimana balasannya? Innal ladina yastakbiruna ibadati, sesungguhnya orang-orang yang sombong dari ibadahku, sayadkhuluna jahannam, mereka itu akan masuk terhadap neraka jahannam dakhirin, dalam keadaan merugi. Dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali. Sebentar saya minum dulu. Dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali. Bentar, ada Tidak mengganggu kan? Dengar. Tetap utama suara. mohon maaf, ada sedikit urusan dengan tetangga barusan. Dijelaskan oleh Al-Ghazali, ada bul yang pertama, al-awwalu ayat rasulul lidu'ali al-awqati syarifati. Ketika kita berdoa kepada Allah, kita meminta doa lancarkan terhadap rezekinya kita meminta doa yang jodoh yang terbaik, kita meminta terhadap hal-hal yang kita inginkan.
seluruh ingin pencapaian kita, seluruh hal yang kita ingin gapai, kita harus melakukannya selain dengan dohir badan kita, juga kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang pertama adab yang perlu kita jaga adalah kita perlu memilih waktu, karena tidak semua waktu itu sangat syarifah, sangat mulia dalam pengkabulan doanya. Dijelaskan dalam kitab yang lain bahwasanya seluruh waktu itu merupakan waktu yang istijabah. Akan tetapi dijelaskan pula ada beberapa waktu di mana Allah Subhanahu Wa Taala itu mengkhususkan waktu ini sebagai bentuk doa yang insya Allah lebih akan teristijabah daripada doa-doa yang lain. Nah, ketika kita berdoa, kita harus menghadapkan doanya kita harus melaksanakan doa kita pada hari-hari serta waktu-waktu yang waktu-waktu yang mulia. Karena kenapa? Dalam suatu hadis disebutkan, yanzilullahu ta'ala kullalaitin ila sama'id dunya hina yabqa sulusal lailil akhir fa yaqulu azza wa jalla mayyudni fastajibu lahu man yas'aluni fa'utiyahu man yaghfiruni fa'aghfiru lahu. Allah akan mengutus para malaikat pada setiap malamnya. Yaitu dijelaskan, waktu di setiap malam itu kapan? Adalah sulusul lail, sepertiga malam. Di mana Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan berfirman pada sulusul lail ini, mayyad'uni fastajib lahu. Barang siapa yang berdoa kepadaku, maka aku akan mengistijabahnya. Aku akan mengabulkannya. Mai yas'aluni fa'utihu. Barang siapa yang meminta kepadaku, niscaya aku akan memberikannya. Fa'aghfiru lahu. Serta aku akan memberikan pengampunan kepada orang yang meminta pengampunan kepada diriku. Banyak sekali dijelaskan oleh Sayyid Al-Maliki dalam salah satu kitabnya, keutamaan Nabi Muhammad, umatnya Nabi Muhammad itu memiliki waktu-waktu untuk berdoa, di mana waktu ini sangat terkhusus untuk istijabah doa. Dijelaskan waktunya itu kapan saja. Waktu yang paling utama yaitu dijelaskan pada yang pertama kali itu adalah waktu Arafah. Pada hari Arafah sebelum Idul Adha, itu meskipun orang tidak melaksanakannya di Arafah doanya, dilaksanakan di rumah, maka insya Allah akan distajib, akan dikabulkan. Serta banyak waktu yang lain, seperti waktu ketika di antara dua khutbah, ketika khotib itu duduk di antara dua sujud, maka sunnah bagi orang-orang yang melaksanakan sholat Jumat maupun para perempuan yang berada di luar sholat Jumat untuk mereka berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada lagi waktu di mana terkabulnya doa, itu dijelaskan. Waqala sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad itu bersabda, ad-du'a bainal adzani wal iqamati la yuraddu. Doa di antara azan dan iqamah la yuraddu, tidak akan tertolak. Dan di dalam hadis yang lain, kita dianjurkan ketika berdoa dalam keadaan yang berpuasa, khususnya dalam puasa Ramadan. As-shaimu la yuraddu du'a'uhu. Ini hadis yang lain. Orang yang berpuasa la yuraddu du'a'uhu, tidak akan dikembalikan terhadap doa-doanya. Serta banyak lagi lain waktu seperti sulusul lail, sepertiga malam, ataupun pada waktu-waktu yang teristijabah pada malam Jumat, ataupun pada waktu setelah melaksanakan sholat, serta beberapa waktu yang lain. Dan khusus pada bulan Ramadan itu memiliki 3 waktu utama, yaitu waktu sahri, waktu sahur. Karena kenapa? Karena Allah Subhanahu Wa Taala menggabungkan di antara sulusul lail dengan waktu sahur, menggabungkan antara waktu sahur dengan waktu sepertiga malam. Kapan waktunya kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Yaitu ketika kita selesai makan, kita selesai sahur, kemudian kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian waktu syifaul qalbi, yang kedua adalah waktu di mana hatinya ini manusia tenang. Yaitu kapan? Yaitu pada saat berpuasa dalam keadaan khusyuk, tanpa memikirkan rasa lapar dan dahaganya kita. Kemudian adab yang kedua adalah, bentar, saya cari dulu adab yang kedua. Ya begitu bagus untuk menemukannya, Robi.
Bentar. Kembali kepada pembahasan yang pertama. Selain karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan para malaikat untuk mendengarkan doa-doanya manusia, Allah Subhanahu wa taala juga mengistimewakan. Kenapa? Pada sulusul lail, pada sepertiga malam ini, keadaan hatinya manusia itu tenang. Mengapa? Karena setelah terbangun dari waktu tidurnya dia. Bahkan dalam hadis disebutkan berdoalah kalian, karena bukan hadis, dalam suatu makalah disebutkan berdoalah kalian pada waktu sulusul lail. Karena kenapa? Karena di dalam sulusul lail Allah akan membuka pintu langit, di samping itu para manusia sedang tidur dalam kenikmatan. Setelah dalam keadaan yang lain itu juga disebutkan aqrabu ma yakunul abdu min rabbih azza wa jalla wa huwa sajidun fa abshiru fihi minad du'a. Keadaan yang paling mendukung pula untuk kita berdoa adalah pada saat kita sholat, khususnya dalam keadaan kita sujud. Aqrabu ma yakunul abdu min rabbih azza wa jalla wa huwa sajidun. Masa paling dekatnya seorang hamba terhadap Tuhannya itu adalah wa huwa sajidun. Hambanya tersebut itu dalam keadaan bersujud. Dilanjutkan oleh Nabi Muhammad, fa'aksiru, maka perbanyaklah fihi minad du'a, maka perbanyaklah di dalam waktu sujud ini untuk melaksanakan doa. Akan tetapi beda halnya dengan keadaan ruku. Karena sesungguhnya dalam keadaan ruku kita sepenuhnya penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini itu an aqra'al Qur'an raki'an aw sajidan. Nah, dalam keadaan ruku kita dilarang untuk membaca Al-Quran maupun dalam keadaan bersujud. Kita dilarang untuk membaca Al-Quran. Kenapa? Pada ruku, fa'amar ruku, fa'andimu fihi rabbah. Pada saat ruku maka agungkanlah subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Agungkanlah terhadap Tuhanmu. Wa masujud, sedangkan pada sujudnya, pada keadaan sujud, fajtahidu fihi minad du'a wa innahu qawlun ayyastajiba lakum. Karena sedangkan pada sujud, maka fajtahidu, maka berjuanglah kalian dalam doanya. Setelah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bacaan subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, kita dalam hatinya kita berdoa segala hal yang kita inginkan. Dalam suatu riwayat Nabi Muhammad itu paling panjang dalam keadaan rukunya. Kenapa? Ketika ditanya oleh para sahabat, mengapa engkau ya Rasulullah memperpanjang terhadap sujudmu? Karena aku suka berdoa di dalam sujudku. Fa'innahu qawlun ayyustajaba lakum. Karena pada waktu sujud ini terdapat kesempatan yang begitu lebar untuk seseorang dapat teristijabah terhadap doanya. Yang ketiga, yang ketiga, ayat mustaqbilal qiblati wa yarfa'u yadayhi bi'aisud ya rabb yadal ibtaihi. Ketiga itu kita berdoa, memilih doa dengan tata cara kita menghadap kiblat serta mengangkat kedua tangan kita. Karena kenapa? Diriwayatkan oleh Sayyidina Anas bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu ketika berdoa karena yang fa'u yadaihi hatta yara biyadal ibtai. Nabi Muhammad SAW itu mengangkat terhadap kedua tangannya beliau doa pada saat berdoa
hingga kedua tangannya Rasulullah SAW, perut telapak tangannya yang putih itu sampai nampak kepada matanya Rasulullah SAW. Nah, di dalam kitab pembahasan fikih itu bagaimana tata cara kita berdoa? Apakah seperti ini? Apakah seperti ini? Dijelaskan di dalam kitab Buyatul Mustarsyidin. Ketika seseorang itu berdoa, maka hendaknya dia itu membuka terhadap tangannya seperti ini. Dalam keadaan terbuka dengan telapak jari telapak tangannya itu terbuka serta jari jemarinya itu sedikit terbuka seperti ini. Serta dalam keadaan kepalanya tersebut itu sedikit menunduk. Nah, serta jangan dilupa pula ketika dia berdoa memilih terhadap tempat-tempat yang begitu istijabah. Di mana saja tempat yang penuh istijabah tersebut, intinya kita garis besarkan adalah kita menghadap kiblat. Serta perlu diingat pula, setelah yang kita menghadap kiblat, tempatnya juga dipilih. Di mana tempat yang paling istijabah di dalam doanya? Ya selain 3 masjid yang paling utama, masjid kita pun, masjid di samping rumah, masjid di rumah-rumah, itu merupakan tempat yang istijabah di dalam doa. Kapan juga? Yaitu pada saat kita tertimpa musibah. Itu waktu istijabahnya doa. Nanti saya jelaskan ada salah satu hadis ketika kita tertimpa musibah, apa yang perlu kita doakan. Serta tempat sholat kita, semisal ada di rumah itu ada tempat sholat, maka di sanalah tempat yang istijabah untuk berdoa bagi kita. Karena kenapa? Karena di tempat tersebut itu suci. Nah, kesucian inilah yang perlu kita jaga agar doanya kita menjadi terkabul. Ya, yang keempat, ketika kita berdoa, hifdzus shaut, kita itu harus menjaga suaranya kita. Lah, yang dimaksud menjaga suara itu apa? Lah, bainal mukhafatati wal jahri. Kita itu di antara suaranya kita ketika berdoa itu di antara suaranya kita lirih dengan suara kita menyari. Dalam ayat Al-Qur'an ini dijelaskan oleh Sayyidatina Aisyah, wala tajhar bi sholatika wala tukhafid biha. Janganlah kalian itu mengeraskan terhadap bacaan salat kalian, wala tukhafid biha, dan jangan kalian juga melirihkan. Dijelaskan oleh Sayyidatina Aisyah, apa yang dimaksud dalam ayat ini? Ai bidu'aika, yaitu pada doa-doamu. Waqad asnallahu azza wa jalla ala nabi Zakaria alaihi salam haitsu qala idza nada rabbahu nidaan khafiyyan. Maka contohlah Nabi Zakaria. Ketika Nabi Isa ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, idnada rabbahu nidaan khafiyyan. Dia itu memanggil terhadap Allah Subhanahu wa taala, menyampaikan segala keluh kesahnya, menyampaikan segala permintaannya khafiyyan, dalam keadaan suara yang penuh kelembutan. Ukurannya seperti apa? Dijelaskan di dalam tafsirnya. Itu adalah di antara suara kita lirih dengan kita nyaring. Bagaimana itu? Sekiranya didengarkan oleh telinga kita sendiri. Mengapa? Karena meskipun segala sesuatu itu tertimbul dari kolbunya kita, dari hatinya kita, namun lisan ini memiliki peran yang penting. Kenapa? Talafud itu penting. Li'annahu yasta'inu ilal qalbi. Karena dalam lisan mentalafudkan, melafadzkan apa yang kita doakan, itu akan membantu terhadap kekhusyuan yang di dalam hatinya. Dan yang berapa ini? Kelima, alla yatakallafu syaja'u fi du'a fa innal halad da'i yanbawi ayakuna halatal mutadarrin wa takallufi la yunasibu. Yang kelima, kita jangan bernanda. Jangan la yatakallafu syaja'u. Kita tidak terbebani dengan irama doanya kita. Ketika kita doa, itu hendaknya kita tidak membuat irama dalam doanya kita, sebagaimana yang dilantunkan oleh orang-orang Nasrani dan Yahudi. Lalu bagaimana jikalau kita memang sudah terbiasa, kita sudah tidak merasa berat jikalau bersenada dengan gambaran kita, kalau tidak bersenada, tidak bernandung dalam doanya kita, doa kita itu tidak akan khusyuk. Maka silahkan saja, tidak apa-apa. Namun jangan paksakan diri kita untuk berdoa dengan keadaan yang berirama.
Kenapa? Karena sesungguhnya keadaan kondisi orang yang berdoa, kondisi hatinya orang yang berdoa, yang bawi ayyakuna halal mutadariin adalah dia tuh hendaknya dalam keadaan mutadariin, dalam keadaan yang penuh dengan kehusyukan. Dalam hatinya kita khusyuk. Bagaimana doanya kita menyerapi doa-doanya kita, bagaimana kita menghayati doanya kita, wattaqallufi la yunasibuhu, serta kita menghilangkan perkara-perkara yang kesusahan di dunia. Misal kita berada dalam keadaan permasalahan kehidupan rumah tangga, maka kita ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, haturkan itu semua dalam keadaan penghayatan kepada Allah Subhanahu wa taala, meyakinkan diri hati bahwasanya semuanya akan diistijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan wala takallufi fihi, dan kita itu tidak terbebani oleh keadaan kehidupan kita di dunia. Percayakan kepada Allah Subhanahu wa taala, semuanya akan diselesaikan melalui takdir yang telah ditentukan. Dan yang terakhir itu adalah ada yang nomor 9. Yang 9, bidu'a wa yuqinu bil ijabah. Kita itu harus bermeyakini di dalam hatinya kita bahwasannya meyakini di dalam hatinya kita seluruh doa kita itu akan terkabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa tasaddaqah raja'uhu, dan membenarkan bahwasannya doa kita itu pasti akan didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad itu pernah bersabda, "Ud'u wa berdoalah kalian kepada Allah. Mungkinuna bil ijabah, dalam keadaan kalian itu adalah orang-orang yang meyakini terhadap istijabahnya. Wa'lamu anna wa azza wa jalla la yastajibu du'aman min doaan min qalbil ghafilin." Dan ketahuilah bahwasanya Allah azza wa jalla itu tidak akan mengistijabah doanya orang-orang yang ghafilin, orang-orang yang lain. Mereka berdoa kepada Allah, akan tetapi di dalam hatinya mereka itu ya sekedar saya berdoa dah. Jadi seperti itu. Dan yang adab terakhir, adab yang ke-9, itu adalah penting. Ayyastaftiha ad-doa, kita membuka doanya kita dengan lafaz-lafaz yang memang telah wurud dari Nabi Muhammad SAW maupun dari para sahabat dan para ulama. Maksudnya apa? Kita membuka doanya kita bizikrillahi azza wa jalla. Kita dengan jangan langsung fala yabda bisual. Kita tidak langsung meminta doanya kita, melainkan kita membuka doanya kita dengan dengan mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu seperti apa? Kita membukanya dengan Allahumma atau ya Rabbi. Maupun yang berikutnya adalah kita menyematkan terhadap sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Itu merupakan salah satu kunci. Ketika kita berdoa, kita dibuka melalui dengan lafal Allahumma ya Rabbi, serta dilanjutkan dengan lafal sholawat, serta melalui beberapa doa yang telah wurud, seperti kita mau berdoa seperti meminta hal yang baik, maka banyak sekali kitab. Salah satunya adalah Azkar An-Nawawi, kitab Azkar An-Nawawi yang dikatakan oleh Imam An-Nawawi, Zakaria Al-Ansari An-Nawawi. Serta yang ke-10 yaitu adab batin, adab di dalam hatinya kita yang terdalam. Kenapa? Karena sesungguhnya Allah Azza wa Jalla itu tidak akan mengabulkan doa daripada orang-orang yang zalim. Sehingga adab batin di sini itu seperti apa? Ada sebagaimana kisah daripada kaum Bani Israel pada masanya Nabi Musa. Dijelaskan itu. Kaum Bani Israel ini terkena masa paceklik yang sangat panas. Mereka itu terkena masa paceklik yang sangat panas, tidak ada hujan, tidak ada panen yang melimpah, disebabkan mereka itu kekurangan air. Bahkan suatu ketika Nabi Musa itu datang ke kaumnya. Yastaku fihim. Nabi Musa itu meminta air kepada kaumnya. Akan tetapi kaumnya Nabi Musa ini tidak, walam yasku ilaihi. Nabi Musa ini tidak mendapatkan air daripada kaumnya. Sampai 3 kali Nabi Musa meminta kepada kaumnya, tidak
Tidak diberi. Mereka mengatakan, bagaimana mungkin kami mau memberi air, ya Nabi Allah, sedangkan kami tidak mendapatkan hujan. Akhirnya Nabi Musa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, turunkanlah hujan kepada umatku, karena kami sesungguhnya dalam masa kekeringan. Nah, kemudian Allah Azza wa Jalla mengatakan, la astajibu laka wala min ma'aka wa fikum nimamun. Aku tidak akan mengabulkan doamu serta doa orang yang bersamamu, yaitu kaum kaum Bani Israel, illa fihim nimamun, lianna fihim nimamun, karena sesungguhnya yang terjadi pada mereka, alasan mereka tidak terkabulkan doanya adalah terjadinya namimah. Mereka suka menggunjing, mereka suka bergunjing sehingga mengadu domba di antara satu yang lain. Sehingga dilanjutkan oleh Nabi Musa. Lalu bagaimana yang harus aku lakukan ya Allah? Allah Azza wa Jalla mengatakan ke Nabi Musa, hilangkanlah namimah, niscaya aku akan mengabulkan terhadap doamu. Akhirnya Nabi Musa menghilangkan semua namimah yang terjadi pada kaumnya, dan pada saat itulah Nabi Musa berdoa kepada Allah meminta hujan, dan turunlah hujan.